Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Destiana Savitri. Cerita kali ini datang dari seorang pemuda yang bernama Budi. Budi berasal dari sebuah desa terpencil yang ada di Pulau Kalimantan. Kisah mistis ini terjadi kepada Budi dan teman-temannya karena melanggar aturan yang ada di desa mereka. Larangan apakah yang Budi dan teman-temannya langgar sehingga mereka mendapatkan teror? Sebelum itu, kalian boleh bantu klik tombol subscribe dan like jika kalian suka video ini. Budi adalah seorang pemuda yang tinggal di sebuah desa di Pulau Kalimantan. Jadi Budi memiliki 3 orang sahabat yang seumuran dengannya. Mereka adalah Tiwi, Tika, dan Yoga. Mereka sudah berteman sejak kecil. Suatu hari mereka berkumpul dan berbincang-bincang seperti biasa hingga Yoga pun memulai percakapan mereka tentang hutan yang ada di desa mereka. Di desa mereka katanya terdapat hutan yang dikenal dengan nama hutan larangan. Konon hutan ini dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang tidak suka diganggu. Dengan iseng Tiwi pun berkata, palingan juga itu cuma cara orang-orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak main ke hutan itu. Kemudian Tika dan Yoga pun berkata, bagaimana kalau kita jelajahi saja hutan itu? Toh pasti tidak akan ada apa-apa karena hutan itu juga pasti sama dengan hutan yang lainnya. Kita buktikan kalau itu hanya mitos. Awalnya Budi ragu untuk ikut, tapi karena dipaksa oleh ketiga sahabatnya, Budi pun mengiyakan ajakan sahabatnya. 2 hari kemudian, tepatnya malam minggu, mereka berpamitan untuk pergi bermain kepada orang tua mereka. Padahal mereka ingin memasuki hutan larangan. Mereka memulai perjalanan saat senja dengan hanya berbekal senter dan keberanian. Mereka mulai berjalan ke ujung kampung dan tak lama mereka pun sampai di depan gapura untuk memasuki hutan. Tanpa ragu mereka mulai melangkah memasuki hutan. Saat mereka semakin dalam memasuki hutan, suasana menjadi semakin mencekam. Pohon-pohon besar dengan ranting-ranting yang menjulur seperti tangan raksasa membuat mereka seperti diawasi. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanan terus masuk ke hutan itu. Sesaat kemudian tiba-tiba mereka mendengar suara gemerisik di semak-semak. Yoga yang paling pemberani mendekati sumber suara itu, namun yang dia temukan hanyalah seekor burung hantu yang terbang menjauh. Mereka tertawa lega karena mereka tidak menemukan makhluk mistis seperti yang dibicarakan warga kampung, tetapi ketegangan tetap saja belum berakhir. Saat malam semakin larut dan mereka semakin jauh masuk ke hutan, mereka menemukan sebuah pondok tua yang tampak terbengkalai. Pintu pondok itu terbuka sedikit dan dengan rasa penasaran membuat mereka masuk ke pondok itu. Di dalam pondok itu mereka menemukan ruangan yang penuh dengan lukisan-lukisan aneh dan patung-patung yang tampak menyeramkan. Saat mereka berjalan masuk ke pondok itu, tiba-tiba pintu pondok tertutup dengan keras. Mereka terperangkap di dalam. Dengan panik, Tika mencoba membuka pintu tetapi tidak berhasil. Kemudian suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Dengan hati-hati mereka naik ke lantai 2. Di sana mereka menemukan sebuah kamar dengan cermin besar di dinding. Cermin itu memiliki bingkai kayu dan ukiran seperti cermin zaman kerajaan. Saat mereka mendekati cermin, bayangan mereka tampak berbeda. Wajah mereka berubah menjadi pucat dan mata mereka tampak kosong. Tika yang paling peka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia berteriak agar mereka segera keluar dari kamar itu. Namun saat mereka berbalik, pintu kamar tertutup dengan sendirinya. Mereka terjebak. Tiba-tiba suara tawa menyeramkan terdengar dari cermin. Bayangan mereka di cermin mulai bergerak sendiri seolah-olah hidup. Mereka mencoba memecahkan cermin, tetapi cermin itu tidak kunjung pecah. Dalam kepanikan, mereka berdoa dan memohon agar bisa keluar dari tempat itu. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Mereka berlari keluar dari pondok dan tidak berhenti sampai mereka keluar dari hutan. Di sisi lain, ternyata orang tua mereka telah menyadari jika mereka belum juga pulang. Kemudian orang tua Budi pun mencari keberadaan anaknya sekeliling kampung, namun hasilnya nihil. Akhirnya para orang tua pun sepakat untuk meminta bantuan warga untuk menelusuri hutan mencari anak-anak mereka. Setelah sekian lama mencari, warga hampir putus asa karena tidak menemukan apapun hingga salah satu warga mendengar ada teriakan minta tolong dari dalam hutan. Tak berapa lama, akhirnya warga pun menemukan Budi dan teman-temannya dalam keadaan ketakutan dan kelelahan.
Saat mereka kembali ke desa, penduduk desa terkejut melihat mereka. Ternyata mereka telah hilang selama 3 hari. Padahal mereka merasa hanya beberapa jam saja di dalam hutan. Sejak saat itu mereka tidak pernah lagi mendekati hutan larangan dan selalu mengingat pengalaman mengerikan itu sebagai pengingat untuk tidak bermain-main dengan hal-hal yang tidak mereka mengerti. Karena bagaimanapun kita memang hidup berdampingan dengan dunia mereka. Jadi itulah tadi cerita Budi yang tersesat di hutan larangan di kampungnya karena melanggar aturan di kampung mereka. Semoga ini semua bisa jadi pembelajaran untuk kita semua kalau tidak ada salahnya untuk menuruti apapun kata orang tua. Karena semua orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton video ini sampai habis. See you next video, gengs.